Ya, karena sudah selesai, Ibu lanjutkan ke materi ya. Kalian masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Perhitungan persentase, Bu. Ya, dan sekarang kalian tahu tidak? Aku akan menyampaikan materi apa? Jadi sekarang itu Ibu akan menjelaskan materi tentang ukuran waktu. Sebelumnya kalian pernah dengar tahu ukuran waktu itu bagaimana caranya menjaga? Ya, tapi kayaknya belum semangat ya. Kalau belum semangat itu ada ice breaking, buka tutup. Kalian tahu tidak ice breaking buka tutup seperti apa? Ya, berdiri dulu ya. Satu, dua, tiga. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Lebih cepat lagi ya. Satu, dua, tiga. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Ya udah semangat semua kan? Jadi dengan Ibu menyampaikan materi ini, pertama agar kalian lebih memahami tentang ukuran waktu dari detik, menit, jam, hari, bulan, minggu, dan tahun. Yang kedua, agar kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kalian ketika kalian mau mandi atau mau berangkat sekolah atau mau makan. Gitu ya. Yang pertama-tama ada pengertian satuan waktu. Pengertian satuan waktu itu adalah untuk mengukur durasi atau lamanya suatu kegiatan. Jadi satuan waktu itu mengukur durasi berapa lama kalian melakukan kegiatan atau melakukan apa saja yang kalian lakukan di rumahnya atau di mana saja. Terus kedua, satuan waktu itu ada dua. Yang pertama satuan waktu yang baku dan tidak baku. Satuan waktu yang baku itu dicontohkan dilakukan oleh orang yang memiliki hasil yang berbeda-beda. Jika satuan yang tidak baku seperti jentikan jari atau bertepuk tangan atau hentakkan kaki, jadi diperolehnya itu dari berapa menit kalian menepuk tangan atau hentakkan kakinya. Apakah bisa dipahami? Terus selanjutnya alat pengukur waktu dalam kehidupan manusia sehari-hari adalah jam. Biasa
15, 16, 17, 18, 19 sampai tengah malam itu pas jam 12 itu dibilang jam 24.00. Makanya dalam satu hari itu ada 24 jam. Ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Atau harus dikasih contoh lagi? Biar lebih paham. Boleh, Bu. Jika Ibu menuliskan
mana satuan waktu itu untuk menghitung lamanya sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh ibu atau kalian. Selanjutnya satuan waktu itu juga memiliki dua satuan waktu. Yang pertama satuan waktu yang baku dan satuan waktu yang tidak baku. Jika satuan waktu yang baku itu memiliki hasil yang berbeda-beda. Jika yang tidak baku, dia itu dihitung dari berapa menit yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, atau berapa detik, atau berapa jam begitu. Setelah itu, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, saya buka untuk Kak Sinta, tolong pimpin doa ya untuk teman-temannya. Ya, selanjutnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.